Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, wafat di Roma pada 21 April waktu setempat. Duka mendalam menyelimuti umat Katolik di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan membuka kesempatan bagi umat dari seluruh agama untuk menyampaikan pesan terakhir kepada Paus Fransiskus. Kunjungan dibuka mulai Selasa hingga Kamis setiap pukul 10 hingga 12 siang dan pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Sementara khusus di hari Kamis hanya sampai pukul 16. Hari ini pemirsa, sejak pukul 9 pagi puluhan umat sudah mengantre untuk masuk ke Kedubes Vatikan. Haru dan sedih tak dapat dibendung dari raut wajah umat usai menuliskan pesan terakhir mereka. Umat Katolik hingga siang hari ini pemirsa berbondong-bondong mengunjungi Kedubes Vatikan untuk menyampaikan pesan terakhir bagi Paus Fransiskus. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Reyda Pulpi dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Pulpi, bagaimana situasi terkini di Kedubes Vatikan? Apakah masih banyak umat yang mengantri untuk masuk ke Kedutaan Besar Vatikan? Marcel, bahkan untuk antrian umat yang akan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan ini justru lebih banyak dan lebih panjang kalau kita bandingkan dengan pagi hari tadi. Jadi pada hari ini memang ada 2 kloter, pada pukul 10 hingga 12 siang, kemudian dilanjutkan pada pukul 2 ini nanti sampai pukul 5 sore. Ini banyak juga umat yang kalau kita lihat yang mengantri di paling depan ini bahkan sudah menunggu dari sekitar pukul 11 siang tadi dan tidak beranjak, meskipun kalau kami gambarkan cuaca di sini cukup panas terik ya Marcel. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu dari umat yang sudah mengantri untuk masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Selamat siang, Ibu, dengan Ibu siapa? Siang, dengan Sisilia. Ibu Sisil, ini dari mana kalau saya lihat menggunakan seragam yang sama dengan umat yang lain? Dari komunitas Devosan dari Gereja Keranggan Stanislaus Kostka. Ini sudah menunggu sejak pukul berapa, Ibu? Kita baru, jam 3 ya? Iya. Jam 3 sore. Oke, berarti baru sampai. Nah, ini kira-kira apa? Nanti kan di dalam akan menuliskan pesan terakhir begitu, atau ucapan terima kasih kepada Paus Fransiskus. Kira-kira apa yang akan dituliskan? Terima kasih untuk Pop sebagai pejuang kemanusiaan. Terima kasih sudah mengajarkan nilai-nilai tentang bagaimana kerendahan hati, bagaimana dia mengajarkan tentang kesederhanaan, bagaimana dia tidak hanya dengan khotbah-khotbah yang sungguh-sungguh panjang, tetapi dia bisa memberi teladan sungguh-sungguh langsung ke kita. Kalau seandainya pemimpinnya seperti itu, kita malu kalau seandainya kita tidak bisa meniru pemimpinnya yang seperti itu. Menjadi contoh yang baik ya. Nah, ketika kunjungan apostolik ke Indonesia tahun lalu sempat hadir di GBK mungkin atau mungkin bertemu di Kedutaan? Saya ikut di GBK, kebetulan saya dapat tiketnya dari Kedutaan Vatikan juga. Oke. Momen atau mungkin pesan apa yang paling berkesan untuk Ibu? Momennya ya itu tadi, kerendahan hatinya, ketulusannya yang luar biasa, dan dia bisa menganggap setiap orang yang ketemu dimanapun, kapanpun itu sebagai saudara. Mau dengan latar belakang apapun, dia menganggap bahwa itu saudara. Nah, itu yang kadang-kadang di lingkungan kita, di negara kita, di masyarakat kita mungkin bisa menjadi contoh yang baik. Konklav nanti kan akan segera dilakukan untuk menentukan paus atau pemimpin umat Katolik yang baru. Kalau Bu Sisil sebagai umat Katolik berharap nanti paus berikutnya yang terpilih seperti apa sih sosoknya? Semoga bisa meneruskan teladan dari Paus Fransiskus sebelumnya dan paus-paus sebelumnya yang benar-benar bisa memberi teladan yang baik ya, buat tidak hanya untuk umat Katolik tetapi juga buat umat semua dari kalangan, beda agama, beda latar belakang, beda politik atau apapun lah. Terima kasih Bu Sisil atas waktunya. Itu pemirsa, antusiasmenya memang tinggi, bahkan ketika semakin siang semakin sore ini juga antusiasmenya semakin tinggi, makin banyak dari bukan hanya Jakarta, tadi kami juga sempat menemui ada yang dari Depok, kemudian dari Bekasi menggunakan transportasi umum jauh-jauh kemari untuk menuliskan pesan ataupun rasa ungkapan terima kasih kepada Paus
Paus Fransiskus. Kemudian tadi kami meskipun belum sempat masuk ke dalam karena memang media tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar di dalam, kami tadi sempat bertanya kepada umat yang sudah masuk, mereka ketika keluar mendapatkan foto Paus Fransiskus yang di baliknya ada lambang Vatikan. Ini tentunya menjadi sebuah kenang-kenangan yang luar biasa bagi para umat. Sementara banyak juga ketika kami berbincang dengan para umat, sosok kesederhanaan Paus Fransiskus ini menjadi hal yang berkesan bagi mereka, bagaimana Paus Fransiskus ini menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar bisa memberikan contoh bagi umatnya. Nah, untuk pelaksanaan pembukaan dari Kedutaan Besar Vatikan ini akan dilakukan 3 hari, Marcel, mulai hari ini sampai hari Kamis pukul 10 hingga 12, kemudian dilanjutkan pada pukul 2 siang hingga 5 sore. Sementara untuk hari Kamis hanya sampai pukul 4 sore karena akan ada perayaan Ekaristi Arwah di Gereja Katedral pada pukul 6 sore. Jadi mungkin untuk umat yang belum berkesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya di Kedutaan Besar Vatikan bisa hadir di Gereja Katedral pada hari Kamis pukul 6 sore. Marcel. Baik, terima kasih Reida Pulpi melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.